Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kembali lagi berjumpa di rumah kita masing-masing. Wow saudara dikasih dalam Tuhan, sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dulu buat setiap Bapak Ibu yang boleh turut mengambil bagian dalam ibadah raya Minggu di minggu terakhir, secara khusus di bulan terakhir juga saudaraku, di tahun 2020, the year of favor. Kita menamakan tahun 2020 ini adalah tahun perkenanan. Namun saudaraku, ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi di tahun 2020 ini. Tapi ketika kita menamakan tahun 2020 ini tahun perkenanan, bukan berarti tidak ada masalah. Tahun perkenanan bukan berarti tidak ada pergumulan. Tahun perkenanan bukan berarti tidak ada tantangan. Justru karena pergumulan, karena tantangan, karena tekanan, karena pandemik ini, kita jadi bisa melihat bagaimana Tuhan mengurapi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengangkat orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menyertai orang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga benarlah the year of favor kita akan habisi dengan sukacita, dengan kebanggaan, sambil berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menopang dan menyertai kita. Dan di tahun 2021, Gembala senior kita Pendeta Gilbert Lumoindong menyampaikan buat setiap kita bahwa 2021 ada the year of gain, tahun keberuntungan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita aminkan, kita imani the year of gain, tahun keberuntungan akan kita alami di sepanjang tahun 2021. Karena itu tetap beriman, tetap percaya, tetap yakin bahwa selama Alkitab bilang kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, maka apapun juga yang kita kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil, dan Tuhan yang akan membuat keberuntungan di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kami sudah ada di minggu terakhir, di bulan terakhir di tahun 2020, the year of favor, tahun perkenanan Tuhan. Kami sadar betul hidup kami semua karena anugerah Tuhan, hidup kami semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah di minggu terakhir secara khusus ini Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Dengan puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan, kami mau bersorak-sorai sebab nama-Mu besar, karya-Mu dahsyat luar biasa atas kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau mentabiskan ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Tim Praise and Worship Gereja kita akan memimpin kita, menuntun kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Yang siap memuji Tuhan dengan luar biasa, katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Kita percaya kita punya Tuhan yang sungguh baik. Amin. Dia telah mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mau berjanji bagi Tuhan, katakan menyanyikan pujian bagi Dia. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari angkat jempolnya tinggi, katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Ya Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan, kasihnya tak berubah, kasihnya tak pernah berubah. Amin. Kita percaya, katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Katakan, terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, kasih setianya, katakan, kasih setianya kekal. Mari kita lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Dia telah mati bagi kita semua. Kita bersyukur dengan memuji Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oh, yeah. Mari dengan segenap hatimu katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Katakan, kuasa maut dikalahkan. Yes. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Oh, Tuhan yang baik. Dia baik bagiku. Mari dengan segenap hatimu katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Katakan, Dia Tuhan. Dia penuhi hati setiap hari. Dengan kuasa kasih-Nya. Katakan, Dia baik. Mari angkat jempolnya, katakan, He is so good to you. He is so good to me. Yes. He is so good to me. Amen. Jesus, He's so good to you. Katakan, He is so good to you. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Katakan, orang-orang terkasih yang ada di kanan kirimu, He is so good to you. He is so good to Jesus. Oh, yeah.
percaya kami punya Tuhan yang baik. Kami percaya kami punya Tuhan yang sangat baik, Tuhan. Oleh karena itu kami mau datang kepadamu, Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepadamu, Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat kedua belah tanganmu dan katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, kami mau bersyukur.
Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Terima kasih ya Bapa. Di hari ini juga ya Tuhan, kami rindu Firman-Mu disampaikan bagi setiap kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun dalam pemberitaan Firman-Mu, sehingga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Firman-Mu, Pendeta Guntur Karamoy, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan secara khusus di minggu terakhir ini. Biarlah tangan Tuhan yang mengurapi, ada pesan-pesan kenabian, pesan-pesan Allah atas setiap kami. Sehingga apapun yang firman yang Tuhan percayakan ditaruh dalam hati hamba-Mu ini, boleh menjadi rema dalam hati kami. Hamba berdoa, biar firman termeterai dalam hati dan hidup kami. Setiap kami mau buka hati kami, setiap kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicara bagi masing-masing kami, Roh Kudus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini oleh rekan saya Pendeta Guntur Karamoy dari Glow Pusat, saudara dikasih dalam Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Kita angkat Alkitab kita, sama-sama katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jemaat Gereja Bethel Indonesia yang ada di Bandung, adalah satu sukacita dan kebanggaan buat saya pada saat ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya juga mengucapkan selamat hari Natal kepada setiap jemaat sekalian, mewakili Gembala Senior Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong dan seluruh tim hamba-hamba Tuhan yang ada di Induk di Jakarta, bahkan juga mewakili keluarga. Saya percaya bahwa tahun ini merupakan tahun yang baik buat setiap kita, meskipun kita menghadapi banyak tantangan. Sampai pada hari ini, kalau kita bisa merayakan Natal dan mempersiapkan diri untuk meninggalkan tahun 2020 ini, maka kita percaya ini membuktikan bahwa Ia Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk membuka firman Tuhan. Saya akan membuka kitab Yeremia pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 29, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa keadaan pandemi yang kita lalui di sepanjang tahun 2020 ini merupakan
keadaan yang sulit untuk diterima oleh sebagian besar orang. Bukan hanya banyak orang secara global, tetapi juga buat setiap kita umat Tuhan, gereja Tuhan. Dan kita mengerti bahwa keadaan sulit telah mengubahkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi izinkan saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap memuliakan Tuhan, karena kita tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat keadaan kita bersyukur karena kita juga bisa telah melalui Natal, berbulan-bulan kita dalam keadaan yang sulit seperti ini, maka kalau sebentar lagi atau beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, mungkin sebagian di antara kita atau sebagian di antara Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya-tanya, merenung, lalu kemudian berpikir, bertanya di dalam hati, apakah hari depan, tahun depan, atau hari-hari esok yang akan kita jalani, baik pribadi maupun bangsa ini, atau dunia ini akankah lebih baik? Apakah ada harapan yang lebih baik yang akan terjadi? Atau justru akan ada banyak kesulitan, akan ada banyak tantangan, akan ada penderitaan yang akan terjadi di masa yang akan datang? Karena itu kita akan belajar dari firman Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca ini, saya menggarisbawahi pada ayat yang ke-11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah mengenal ayat ini. Tentu kita sudah pernah mengetahui ayat ini. Dan ketika kita membaca ayat ini, kita mendapatkan kekuatan, penghiburan, peneguhan, dan pengharapan. Itulah sebabnya di hari-hari terakhir sebelum kita meninggalkan tahun 2020 ini, izinkan saya juga menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk tetap mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, yang kita tahu, kita yakini bahwa Ia sudah melakukan banyak perkara yang hebat di masa yang lalu, bahkan sampai dengan hari ini. Tetapi mungkin pertanyaannya, bagaimana dengan masa depan? Apa yang akan terjadi hari-hari ke depan atau tahun depan? Karena itu kita akan bersama-sama merenungkan ayat ini. Kalau kita mencoba untuk mendalami apa yang menjadi latar belakang dari ayat ini dihadirkan kepada bangsa Israel, maka kita akan mengerti bahwa bangsa Israel sedang ada di Babel, di sebuah negeri buangan, ketika mereka tercerai-berai dan mereka harus meninggalkan negeri mereka yang sudah hancur, negeri mereka yang sudah hancur lebur. Dan Yeremia pasal 29 ini, khususnya pada ayat-ayat yang kita baca ini, merupakan sepucuk surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang terbuang di Babel, yang tercerai-berai, yang tidak memiliki kepastian, yang mungkin sedang ada dalam kekacauan dan penderitaan. Dan sepucuk surat ini atau pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini bermaksud untuk menenangkan umat Tuhan, menenangkan bangsa Israel, karena keadaan mereka begitu menakutkan, keadaan mereka begitu tidak ada kepastian, khususnya tentang masa depan. Dan ketika berbicara tentang masa depan, tentu yang ada di dalam benak mereka, tentu yang ada dalam pikiran mereka, tentu yang ada di dalam perasaan mereka adalah ketidakpastian, kebingungan, ketidakmengertian apa akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kalau kita sekarang mengaitkan juga dengan kehidupan kita, dengan kehidupan kita hari-hari ini, maka mungkin kita bisa setuju, walaupun kita tidak separah mereka yang harus pergi dari negeri mereka karena negerinya sudah hancur lebur dan tercerai-berai. Mereka tidak punya lagi seperti pengharapan, merasa bahwa hidupnya sudah parah, tidak lagi punya kepastian untuk melihat hal-hal yang baik. Tetapi kita bisa mengerti bahwa keadaan ini mungkin seperti keadaan kita hari-hari ini. Mungkin kita berpikir bahwa sejak pandemi ini atau sejak bulan-bulan yang saya jalani, banyak sekali kesulitan. Saya mengalami persoalan, kesulitan dengan ekonomi saya. Saya punya masalah dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak-anak, dengan keluarga saya. Banyak hal yang saya rancangkan tidak bisa saya wujudkan di tahun ini. Saya menemukan kegagalan
kegagalan demi kegagalan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita punya keadaan yang mirip dengan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi izinkan firman Tuhan hari ini memberikan pesan untuk meneguhkan kita, untuk menenangkan kita di masa-masa sulit ini, supaya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di hari-hari ke depan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menemukan masa depan di tengah keadaan yang sulit. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, saudara, bahwa ada banyak peristiwa yang terjadi terhadap tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat dalam Alkitab. Banyak hal yang terjadi mengubahkan kehidupan mereka justru ketika mereka menghadapi peristiwa atau keadaan-keadaan yang sulit, saudara. Seperti yang kita baca ini, bangsa Israel mereka ada dalam keadaan yang sulit, tetapi Tuhan tetap berfirman, Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada mereka, dan pada akhirnya Tuhan juga kembali mengumpulkan mereka di tanah perjanjian. Lalu kemudian kalau kita melihat banyak peristiwa dari tokoh-tokoh Alkitab, bahkan ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah bangsa Israel, kita bisa melihat ada orang yang datang kepada Kristus dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang lumpuh, dalam keadaan yang buta, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan yang sudah mati sekalipun. Tetapi justru ketika mereka ada dalam keadaan yang sulit, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, ketika mereka mengalami pertemuan dengan Tuhan, maka keadaan sulit mengubahkan pengharapan mereka untuk melihat justru masa depan yang indah. Itu sebabnya kita bisa memiliki sebuah kesimpulan sekarang bahwa masa depan yang baik dan penuh harapan itu ditentukan pada masa-masa yang sulit. Itu ditentukan pada masa-masa darurat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hari ini berkata keadaan sulit, oke, saya tidak ada masalah dengan sakit penyakit, oke, mungkin saya tidak masalah dengan masalah keluarga, tapi saya punya masalah ekonomi. Mungkin sebagian kita berkata saya punya masalah keluarga, atau mungkin sebagian kita berkata saya punya masalah kesehatan. Izinkan kita hari ini menyadari meskipun kita sekarang ada dalam keadaan yang sulit, tetapi kita mengerti bahwa keadaan sulit itu juga bisa menentukan masa depan kita. Dan firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita hal yang baik tentang hal ini. Nah, saya melihat di sini bahwa ada 3 pesan penting yang coba disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel dalam menenangkan mereka. Itu sebabnya izinkan juga Tuhan hari ini menyampaikan pesan penting yang saya rangkum dalam 3 poin yang dikehendaki Tuhan agar bisa menenangkan kita ketika kita sekarang ada dalam keadaan yang tidak menentu atau kesulitan, kesusahan atau penderitaan sekalipun, agar kita bisa mengerti bahwa keadaan ini juga bisa menentukan kehidupan kita. Apakah kita akan meraih masa depan yang penuh dengan harapan seperti yang Tuhan janjikan, atau justru kita kehilangan harapan dan menemukan ketidakpastian, kesia-siaan belaka di dalam kehidupan kita. Nah, apa saja? Yang pertama, saudara, dari pesan firman Tuhan yang kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ini, kita menemukan bahwa sesungguhnya masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa masa depan kita itu ada di dalam Tuhan, masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan, maksud saya ada di dalam rancangannya. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan kita mengerti sekarang bahwa kalau kita sedang berpikir, khawatir dan takut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, izinkan Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita stop, berhenti, khawatir dan takut, bahkan berpikir dengan keras apa yang harus akan terjadi di masa yang akan datang. Saya harus dengan tegas berkata sebagaimana firman Tuhan hari ini berkata dengan tegas bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui masa depan kita. Dan masa depan kita itu ada dalam rancangannya. Yang kita tahu bahwa rancangannya tentu bukan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu menyadari kebenaran ini, kita seharusnya juga sadar bahwa seberapa keras, seberapa
stresnya kita memikirkan tentang hari depan, kalau kita baca informasi, kalau kita melihat berita-berita, kalau kita melihat sosial media, memperhatikan keadaan politik, keadaan keamanan, ekonomi bangsa kita atau dunia, maka kita bisa sangat ketakutan dan begitu stres, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghadapi hari depan kita. Tetapi hari ini saya mau berkata bahwa tidak ada yang tahu tentang hari depan kecuali Tuhan. Dan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, dan rancangan apa yang Tuhan miliki buat kita, itu Tuhan mengetahuinya. Sehingga kita tidak bisa berkata, saya harus andalkan kekuatan saya sendiri. Saya harus membuat perencanaan yang sebegitu hebat. Saya bukan anti untuk merencanakan hari depan. Tetapi kita harus mengerti bahwa rancangan masa depan kita itu ada di hatinya Tuhan. Dan Tuhanlah yang berdaulat dan mengendalikan masa depan kita. Karena kalau kita melihat tahun yang sudah kita lalui di tahun 2020 ini, sebagian besar dari kita atau semua orang tentu mau merancangkan sesuatu yang baik. Ada perkembangan kemajuan yang kita rancangkan, baik dalam rumah tangga kita, buat pendidikan kita, buat ekonomi kita. Tetapi yang terjadi tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada satu wabah penyakit yang melanda satu kota, lalu kemudian menyebar ke negara, seluruh negara, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Dan kita tidak pernah membayangkan bahwa ini mempengaruhi segala sesuatu di dalam kehidupan umat manusia secara global. Itu sebabnya apapun yang coba disampaikan tentang hari depan seperti ini, dalam keadaan ini kita bisa melihat ada orang yang mencoba untuk memprediksi, lalu kemudian meramal dan berkata, tahun depan adalah tahun yang menakutkan, tahun depan adalah tahun badai, tahun depan adalah tahun yang menakutkan. Hari ini saya mau berkata, kita tidak perlu harus terlalu percaya dan menerima ramalan-ramalan atau prediksi tersebut, karena tidak ada satu orang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Oleh sebab itu, biar ketika kita mengerti kebenaran firman ini, paling tidak kita lebih tenang, paling tidak kita tidak takut, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa yang menjadi serangan, yang menjadi hantaman buat kita di tahun 2020 ini adalah ternyata ketakutan. Karena itu supaya kita lebih tenang, supaya kita tidak terus-menerus takut untuk menghadapi hari depan, Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tahu rancangan terhadap hidup kita. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya tentang kita semua untuk hari depan kita. Bukan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan yang kedua, bahwa hari depan itu ternyata harus kita perjuangkan. Sekali lagi, yang kedua ternyata pesan penting dari firman Tuhan ini, dari surat yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel, dan ini juga merupakan pesan penting buat setiap kita, bahwa di tengah keadaan yang sulit sekalipun, di tengah keadaan yang tidak menentu sekalipun, kalau kita sedang bertanya dan memikirkan tentang masa depan, kalau masa depan itu ada dalam tangan dan rancangan Tuhan, maka ternyata yang kedua, masa depan itu harus diperjuangkan. Untuk mendapatkan masa depan yang baik, ternyata harus diperjuangkan. Inilah bentuk keadilan Tuhan. Betul, Tuhan merancangkan hari depan kepada kita, tetapi ternyata untuk mewujudkannya kita harus memperjuangkannya. Kita bisa melihat di dalam Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau saudara nanti punya waktu untuk kembali membaca Yeremia pasal 29 ini, maka pada ayat yang ke-4 sampai yang ke-7 dikatakan begini, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel." Dikatakan pada ayat yang kelima, "Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang." Ayat ini menjelaskan bahwa betul kita tidak tahu masa depan kita. Betul Tuhan yang tahu masa depan kita. Tetapi untuk bisa merealisasikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, sebagaimana janji dan kebenaran firman Tuhan, maka
Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk memperjuangkan. Itu sebabnya pada kalimat yang terakhir pada ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jelas di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata untuk bisa melihat masa depan yang penuh dengan harapan, masa sulit sekarang itu bisa menentukan, maka kita harus mengerti bahwa meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, tetapi selama hari-hari akan kita jalani, selama masih disebut sebagai hari ini, kita harus mengerti bahwa kita harus memperjuangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Kalau hari ini kita ada dalam keadaan mungkin suami kita mungkin makin gak karu-karuan, istri kita juga makin gak jelas, anak-anak kita mungkin memberontak, orang tua kita juga mungkin tidak jelas, atau mungkin ada di ambang perceraian, keadaan ekonomi kita sudah tidak menentu, segala sesuatu yang kita punya sudah kita jual dan lain sebagainya, atau keadaan kesehatan kita makin memburuk misalnya, atau kita bisa sebutkan mungkin sudah tidak ada orang-orang lagi yang mendukung kita dan mempedulikan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyerah. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Jika Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sulit pada hari ini, maka kita tahu ini bukan pelajaran yang baru. Karena kita tahu bahwa sepanjang sejarah Alkitab ditulis bahwa semua tokoh-tokoh Alkitab, semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya, semua orang yang beriman juga melewati masa-masa yang sulit. Tetapi mereka berjuang, mereka mengusahakan, mereka bekerja keras, mereka tidak menyerah, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, mereka menghadapi badai, mereka percaya bahwa ketika mereka melangkah, maka seperti kata firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, bagiku tidak ada yang rahasia, tetapi aku bekerja, berupaya, aku melakukan segala sesuatu dengan semangat, dengan setia, dengan tekun, dengan bekerja keras, karena aku tahu bahwa aku ingin meraih janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagiku. Amin, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di negeri Babel, mereka juga diperintahkan Tuhan untuk tetap membuat rumah, untuk tetap memiliki keluarga yang baik sehingga bisa lahir keturunan-keturunan yang banyak. Ada rencana Tuhan di sana. Ketika Tuhan mungkin berbicara kepada kita untuk tetap mengusahakan apa yang sedang kita usahakan, baik dalam pekerjaan kita, dalam sesuatu yang kita sedang tabur, kerjakan, gumuli, Tuhan mungkin berkata tetap kerjakan, tetap setia. Kenapa? Karena dengan cara itu Tuhan bekerja buat setiap kita. Ada air mata, betul. Ada keringat yang keluar, itu betul. Tetapi kita percaya, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kita tahu bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Tinggal kita mengerti bahwa proses harus dijalani. Biarkan Tuhan membawa kita kepada sebuah momen yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, yang merupakan pesan buat setiap Bapak Ibu Saudara, buat kita sekalian sebelum kita meninggalkan tahun 2020. Yang paling penting adalah pesan Tuhan ini hendak membawa kita untuk melakukan dengan setia yang namanya pembaharuan rohani. Tuhan mau supaya kita mengutamakan pentingnya pembaharuan rohani. Ini yang penting, saudara. Karena mengapa Tuhan izinkan masalah, kesulitan, penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita? Ini juga terjadi buat banyak orang di dalam Alkitab. Tujuannya adalah supaya kita mengalami perubahan-perubahan secara rohani. Kata bertobat itu berarti bukan hanya sekadar meninggalkan dosa. Bertobat itu juga berarti saya mengalami pembaharuan rohani di dalam kehidupan saya. Itu sebabnya kalau kita melihat pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, dalam pasal 29, Yeremia 29 Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 13 ini dikatakan, apabila kamu berdoa, apabila kamu berseru, apabila kamu mencari Tuhan, apabila kamu menanyakan Tuhan dengan segenap hati atau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka ayat yang ke-14 yang tadi kita baca, Tuhan berjanji
Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan. Lalu kemudian dia berkata apa? Aku akan memulihkan keadaanmu. Atau dengan kata lain, aku akan membuktikan hari depan yang kujanjikan adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Itu terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu penting buat kita untuk menyadari di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, di tengah-tengah kebingungan, kebimbangan, bahkan ketakutan sekalipun, Tuhan mau supaya kita mementingkan dan mengutamakan pembaharuan rohani di dalam kehidupan kita. Kalau selama ini hati kita, pikiran kita selalu takut, selalu bimbang, lemah, tanpa semangat, maka Alkitab mengingatkan kepada kita, seperti Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Tuhan mau supaya kita terus diperbaharui. Firman Tuhan berkata memang manusia daging kita atau keinginan-keinginan yang salah itu makin merosot, kata firman Tuhan. Tuhan mau supaya di masa sulit ini segala keinginan daging yang adalah kejahatan, kekacauan, perzinahan dan lain sebagainya, itu disebut dengan keinginan daging, itu makin berkurang, tetapi manusia rohani kita terus diperbaharui. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau kita belajar makin dewasa, Tuhan mau kita makin serupa seperti Kristus, supaya kita tahu bahwa inti dari masa sulit yang kita hadapi adalah untuk merubah kehidupan kita, supaya kita berubah secara sempurna seturut dengan kehendak Tuhan, dengan bercermin pada firman Allah, pada Kristus, pada ketaatannya, pada kesetiaannya, supaya kita juga bisa menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita juga bisa menang seperti Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di tahun 2020 ini engkau masih suka melakukan hal-hal yang jahat, kalau engkau masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kalau engkau masih percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan, kalau engkau masih mengandalkan kesombongan, kepintaran dan kemampuanmu sendiri, kalau engkau menjadi orang yang menyimpan dendam, kalau engkau menjadi orang yang membenci orang lain, maka hari ini sebagai hamba Allah, kalau engkau ingin menerima hari depan yang indah, hari depan yang penuh dengan pengharapan, engkau harus mengutamakan perubahan-perubahan buat kehidupan kerohanianmu. Jangan lagi balas yang jahat dengan yang jahat. Tinggalkan kebiasaan buruk. Tinggalkan dosa kita. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa perbuatan dosa kita, kesalahan kita, kebiasaan buruk kita itu tidak membantu kita ketika kita menghadapi masa yang sulit. Tetapi justru ketika kita datang pada Tuhan, justru ketika kita mulai mengampuni, justru ketika kita melepaskan beban kita, justru ketika kita mulai membaca firman Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita merenungkan firman Tuhan, itulah merupakan keputusan yang tepat yang bisa mengubah kita, menenangkan kita, dan membuat kita bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan kita seperti ini. Mungkin kita bisa menyebutkan ini keadaan yang new normal, tetapi buat kita ini merupakan saat dimana kita mau meninggalkan yang tidak baik dan mau memasuki kehidupan yang lebih baik. Kita tidak mau lagi tinggal dalam keadaan yang seperti ini, tetapi kita mau sekarang kita maju, melangkah, lalu kemudian kita berjalan menuju kepada hari depan yang disediakan Tuhan bagi kita. Saya berdoa buat setiap saudara agar di saat-saat seperti ini, di saat-saat sulit ini kita menenangkan diri kita. Sebelum kita meninggalkan tahun 2020 ini, baiklah kita menenangkan hati kita. Kita ambil waktu untuk berdoa, kita ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan, kita ambil waktu untuk meditasi dengan firman Tuhan. Karena kita punya banyak waktu untuk itu sekarang. Kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Lalu kemudian mengambil keputusan untuk mulai mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Segala sesuatu yang salah menjadi benar. Kita mulai untuk melakukan hal yang baik. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Karena kita tahu bahwa dengan demikianlah Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan memulihkan keadaan kita terlebih dahulu. Lalu kemudian Tuhan memulihkan keadaan kita secara menyeluruh. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Sebagai penutup, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Kita meyakini kalau kita melakukan bagian kita ini, sebagaimana yang kita dengar dari nasihat firman Tuhan, mari kita izinkan Tuhan
untuk membuktikan perkataannya sendiri, untuk membuktikan janji dan firman-Nya bahwa Ia akan menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan kepada kita. Biarkan Tuhan membuktikan janjinya, dan kita tahu bahwa Ia Tuhan yang setia. Ia bukan manusia yang berdusta dan gagal. Kita tahu Ayub berkata, tidak ada satu rencananya yang gagal. Itu sebabnya kita tanamkan dalam diri kita, tidak ada satu rencana baik Tuhan yang gagal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu rencananya pasti terjadi, sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dan kita tahu ketika kita mengerti firman Tuhan ini, kita pun mengambil bagian yang sama. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan gelisah, jangan takut, jangan bimbang. Tetapi percaya bahwa Tuhan itu baik. Untuk selama-lamanya Ia akan menyatakan kebaikannya bagi kita. Doa saya buat setiap saudara, agar kita terus bersemangat menjalani kehidupan ini, karena kita tahu bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Mungkin kita berkata, banyak krisis, banyak tantangan, banyak badai, kita tidak peduli. Yang berat sudah kita lalui, maka kita tahu yang baik akan tersedia selalu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami telah mendengar firman dan kami percaya kami dapat kekuatan yang baru. Kami mendapatkan ketenangan hari ini. Karena itu Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan video firman Tuhan ini. Biar hati mereka terbuka dan mereka menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Kami tahu, kami mengerti sekarang bahwa masa depan itu ada di tangan Tuhan. Dan kami memegang itu, bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kami buat masa depan kami adalah rancangan bukan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Karena itu ya Tuhan, kami mau berjuang, kami mohon kekuatan dari Tuhan, kami mohon sukacita dari Tuhan, agar kami tetap bisa melakukan bagian kami, tugas kami untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan kami, membuat kami tidak malas, membuat kami tidak gentar, membuat kami tetap melangkah maju menghadapi segala badai dan kesulitan. Karena kami tahu ketika kami melakukannya bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menghadirkan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, supaya hari-hari yang kami jalani merupakan hari-hari di mana kami terus diperbaharui. Kami semakin hari semakin berkenan. Kami semakin hari semakin takut akan Tuhan. Kami semakin hari semakin setia. Kami semakin hari semakin mengasihi orang-orang yang di sekitar kami. Kami semakin hari semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati juga seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GB Glow FC Bandung ini ya Tuhan. Kami berdoa tahun depan menjadi tahun yang spesial buat setiap kami. Tuhan menyatakan rancangan Tuhan juga buat seluruh gereja-Mu yang ada dalam naungan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center, baik yang ada di Jakarta, di kota-kota lain, dan juga di luar negeri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sekali lagi selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Guntur Karamoy. Terima kasih hambanya sudah boleh menjadi saluran berkat buat gereja Tuhan yang ada di Glow Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau menginformasikan buat setiap umat Tuhan, bahwa setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita ada ibadah doa pagi. Wow, jam 5 jam sampai jam setengah 6, hanya setengah jam saja saudara. Kita ada pujian penyembahan, ada baca firman, ada doa buat setiap pergumulan doa dari umat Tuhan. Saya undang melalui aplikasi Zoom, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga kita bisa saling bertatap muka, kita bisa melihat satu dengan yang lainnya, saling respon setengah jam, jam 5 sampai jam setengah 6 dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Setiap Bapak Ibu yang rindu bergabung, doa pagi ini terbuka untuk umum bagi mereka yang rindu berdoa bersama-sama. Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja atau nomor doa dan konseling yang ada di atas sebelah kiri saya, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan linknya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, selain doa pagi kita juga ada komsel online setiap Selasa dan hari Kamis jam
7 malam melalui Zoom juga, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan linknya jika Bapak Ibu mau dengan WhatsApp atau SMS ke nomor sekretariat kita, sehingga ibadah-ibadah tengah minggu ini boleh memberkati kita, menguatkan kita dalam kasih Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan kita secara online, saudaraku. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan, dan nomor rekening sama, dan Bapak Ibu bisa transfer ke sana. Bapak Ibu bisa doa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, namun kami sadar betul, kami mengerti betul bahwa kami tidak mau datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Karena itu Tuhan taruh sesuatu di hati kami. Kami memberi dengan sukacita, sehingga setiap rupiah, setiap benih yang ditaburkan atas pekerjaan pelayanan Tuhan boleh dipakai untuk jiwa-jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat juga buat hamba-Mu Pendeta Guntur Karamoy. Tuhan berkati, Tuhan urapi bersama istri, anak-anak yang ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dalam pelayanan yang ada di pusat. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan gembala senior kami Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih, anak menantu, cucu yang ada. Kami ucapkan berkat, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan dan sukacita. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan kehidupan kami, umat-Mu masing-masing yang ada di GBI Glow Bandung ini. Tuhan, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di tengah-tengah masa pandemik ini kami masih boleh dipercayakan merayakan Natal. Betul, kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Namun kami mengizinkan Tuhan untuk Engkau hadir di hati kami, lahir di hati kami, sehingga akhirnya Natal tahun ini menjadi lebih bermakna. Natal tahun ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus, berkati umat-Mu Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami masih percaya Yesus kami tetap tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, Tuhan Yesus sanggup memulihkan, dan saat ini kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka yang sakit dan mendengarkan firman dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami percaya dan kami beriman. Hamba berdoa juga buat setiap mereka yang hari-hari ini bergumul soal keuangan, ekonomi mereka. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya singa muda boleh merana kelaparan, namun orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Berkat Tuhan ada atas setiap umat-Mu. Rumah tangga yang ada Tuhan sertai. Keluarga-keluarga yang ada Tuhan memberkati. Usaha dagang dari umat Tuhan diberkati, ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa, kalau beberapa hari ke depan kami akan mengakhiri tahun 2020, the year of favor, tahun perkenanan Tuhan. Kami menyadari betul bahwa hidup kami boleh ada semua karena perkenanan Tuhan. Dan di tahun 2021 kami beriman sesuai dengan gembala senior kami yang Tuhan taruhkan dalam hatinya, bahwa tahun 2021 adalah tahun keberuntungan, tahun keberkatan Tuhan, the year of gain. Tangan Tuhan yang memberkati kami, sehingga keberuntungan, keberhasilan ada jadi bagian kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Bangsa kami diberkati Tuhan, bangsa kami disertai Tuhan. Bangsa Indonesia ditolong dan dijaga oleh Tuhan. Segala niat rancangan orang jahat, segala roh perpecahan, roh adu domba, teroris, di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Tuhan jaga, Tuhan melindungi bangsa kami. TNI Polri, Tuhan berikan kesatuan hati, Tuhan berikan kekuatan, keberanian untuk mereka tetap terus menjaga kesatuan NKRI. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat shalom, damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan turun menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu, menatangmu kemanapun kau pergi dan melangkah. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.